Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan mereview materi resume bab 3B, yaitu yang pertama adalah mengenai instrumen online dan offline untuk penelitian korelasi dan deskriptif. Nah, yang pertama yaitu instrumen offline untuk penelitian korelasi. Instrumen yang digunakan di dalam penelitian korelasi yaitu angket. Tahapan penyusunan instrumen pada penelitian korelasi yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang tahap awalnya, yang pertama adalah menyusun instrumen angket untuk penggunaan pembelajaran daring dalam bentuk skala Likert. Kemudian menyusun instrumen angket untuk minat belajar peserta didik dengan bentuk skala Likert. Nah, tahap yang kedua yaitu memeriksa instrumen yang telah dibuat kepada dosen pembimbing dan divalidasi oleh validator. Yang kedua yaitu construct validity. Nah, hasil dari validasi diperoleh sebesar 1, maka menunjukkan instrumen valid karena lebih besar dari 0,75. Nah, pada tahap ketiga yaitu angket yang dibagikan kepada peserta didik akan dianalisis sebelumnya dan akan diuji validitasnya serta diuji reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu tahap keempat adalah uji reliabilitas. Nah, yang kedua yaitu instrumen online pada penelitian korelasi, yaitu tahapan penyusunannya adalah menyusun instrumen berupa angket, kemudian menulis instrumen angket di Google Form sebagai media online, dan memeriksa instrumen yang telah ditulis kepada dosen pembimbing dan divalidasi oleh validator ahli. Kemudian membagikan link Google Form kepada responden agar dapat dianalisa sebelum diuji validasinya. Dan yang terakhir adalah uji reliabilitas. Nah, jika instrumennya menggunakan wawancara, maka tahapan yang dapat dilalui yaitu yang pertama, wawancara dilakukan secara virtual. Responden merespon setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Nah, berikut adalah instrumen online pada penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri, wawancara, dan angket, yang dimana jika wawancara dilakukan secara online, maka dapat dilakukan secara virtual dengan aplikasi Zoom Meeting atau video call. Nah, dan yang ketiga adalah instrumennya yaitu angket. Maka dengan angket ini dapat membagikan linknya atau link Google Form-nya kepada responden melalui media chat. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian secara offline pada penelitian deskriptif kualitatif. Nah, instrumen yang digunakan yaitu instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, kemudian wawancara, maka wawancaranya dilakukan secara terbuka, dan angket. Angket ini ada pertanyaan tertutup dan ada pertanyaan yang terbuka. Kisi-kisi yang terdapat dari instrumen pada penelitian deskriptif kualitatif ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian dilakukan. Nah, berikut adalah instrumen online penelitian R dan D. Yang pertama yaitu instrumen observasi. Instrumen observasi dilakukan secara online dengan memanfaatkan Google Form dan linknya dapat dikirim kepada responden dengan memanfaatkan media chatting. Nah, selanjutnya yaitu instrumen wawancara. Instrumen wawancara dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan video call. Peneliti memberikan pertanyaan secara online, maka wawancara dapat dilakukan dengan interview secara online pula. Peneliti memberikan pertanyaan secara online dan wawancara peneliti memberikan pertanyaan secara online. Nah, berikutnya yaitu instrumen tes.
Instrumen tes ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan Google Form. Responden menjawab tes melalui Google Form tersebut dan mengirimnya kembali kepada peneliti. Tes yang dijawab akan diteliti oleh peneliti melalui Google Form tersebut. Nah, yang terakhir adalah instrumennya menggunakan angket. Pengisian angket dilakukan secara online yang telah ditulis oleh peneliti pada Google Form. Responden akan menjawab pada Google Form tersebut. Dengan pengisian angket secara online, maka akan dapat menghemat waktu dan tanpa keterbatasan tempat. Kemudian, dengan pengisian angket dan pengumpulan data akan berlangsung secara cepat. Instrumen online penelitian eksperimen ini didasarkan pada dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek afektif. Instrumen yang digunakan pada aspek afektif ini adalah instrumen tes, yaitu yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan Google Form, dilakukan di awal dan di akhir penelitian. Kemudian melakukan praktikum online dengan memanfaatkan media yang ada di internet dan memvideokan proses praktikum tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen wawancara. Melakukan wawancara secara online dengan memanfaatkan aplikasi online yaitu seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan video call. Wawancara ini dilakukan setelah tes. Nah, selanjutnya yaitu aspek kognitif, yaitu instrumennya adalah instrumen non-tes yang dimana pengamatan peneliti terhadap responden dilakukan dengan tatap muka virtual, yaitu melalui video, Zoom Meet, atau penelitian secara online, dan diselesaikan ketika penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya adalah teknik pengolahan data dengan instrumen dengan contoh yang digunakan. Yang pertama yaitu teknik pengolahan data penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Yang dimana yang pertama adalah validitas data, analisis data angket mengenai tanggapan validator ahli terkait pembelajaran fisika materi usaha dan energi yang berbasis Android. Sebagai media pembelajaran dilakukan dengan teknik deskriptif presentasi dan dapat dilakukan penghitungannya dengan R bagi SM dikali 100%. Nah, analisis data praktikualitasnya yaitu dengan menggunakan skala Likert. Langkah-langkah analisisnya yaitu yang pertama, memberikan skor untuk setiap item, menjumlahkan skor total setiap praktisi indikator, dan pemberian nilai kepraktisan dengan cara menggunakan rumus yaitu P F per N dikali 100%. Nah, analisis data efektivitasnya yaitu X bar akhir dikurang X bar awal dibagi 100% dikurang X bar awal. Nah, kemudian adalah teknik pengolahan data penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yaitu uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel homogenitas atau tidak. Yang ketiga adalah uji persamaan dua rata-rata, yaitu menggunakan uji T. Perhitungan T dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS. Dan yang selanjutnya adalah pengelompokan data, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang terakhir adalah teknik pengolahan datanya, yaitu menggunakan uji again, yaitu digunakan untuk mengetahui kualitas pengembangan magnet di dalam redaman neodymium di dalam pipa aluminium dan pipa kuningan. Maka perhitungan uji again ini adalah G sama dengan SPOS dikurang SPER dikali SMAX dikurang SPRE. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengolahan data penelitian deskriptif. Yaitu yang pertama adalah reduksi data, yaitu merangkum atau memilih hal-hal pokok dari data yang diperoleh. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dengan yang pertama deskriptif kuantitatif dan yang kedua yaitu deskriptif kualitatif. Nah, yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan awal yaitu bersifat sementara, sedangkan penarikan kesimpulan selanjutnya akan mengalami perubahan. Nah, berikut adalah teknik pengolahan data secara statistik deskriptif dengan contoh. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai pengertian statistik deskriptif ini. Adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata. Teknik analisis data statistik deskriptif yaitu yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Penyajian datanya dalam bentuk visual yaitu berbentuk histogram, poligon, dan diagram. Kemudian perhitungan ukuran tendensi sentral yaitu terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, yang berikutnya adalah perhitungan ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dan yang terakhir adalah perhitungan ukuran penyebaran yaitu standar deviasi, varians, dan deviasi kuartil. Nah, selanjutnya adalah teknik pengolahan data secara statistik diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Nah, berikut adalah pengertian dari analisis statistik inferensial adalah statistik untuk mengadakan upaya penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan. Analisisnya yaitu adalah analisis induktif. Berikut adalah teknik analisa statistik inferensial. Yang pertama yaitu analisa korelasional adalah mencari hubungan antara dua atau lebih variabel. Variabel yang dimaksud adalah variabel terikat dan variabel bebas. Yang kedua yaitu analisa komparasi yang dimana membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih, yaitu terdiri dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Nah, berikut adalah pengujian hipotesis T. Syarat untuk dapat menggunakan t-test ini yaitu yang pertama, variabel independen X berada pada skala nominal atau ordinal, sedangkan variabel dependen atau Y berada pada skala interval dan rasio. Langkah-langkah dalam pengujian uji T ini yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis. Yang pertama, H0-nya X tidak mempengaruhi Y, sedangkan AH-nya X mempengaruhi Y. Untuk menentukan derajat kepercayaan, maka untuk menentukan derajat kepercayaannya adalah 10%. Terus selanjutnya adalah menentukan signifikansi dan membuat kesimpulan. Nah, berikut adalah hipotesis R. Teknik statistik korelasi yaitu menggunakan produk momen dari persen. Hipotesis diterima jika R hitung besar dari R tabel. Dan langkah ujinya yaitu dengan rumus korelasi R antara X1 dengan Y maka R Y1, X2 dengan Y maka R Y2, dan X1 dan X2 maka R12. Nah, selanjutnya adalah langkah pengujian hipotesis R. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua menentukan derajat kepercayaan 10% dan menentukan signifikansi dan membuat kesimpulan. Nah, berikut adalah menyusun jadwal penelitian. Yang pertama adalah matriks penyusunan jadwal, yaitu yang pertama adalah kegiatan dimulai dari tahap persiapan penelitian, maka penyusunannya dan pengajuan judul, kemudian pengajuan proposal dan perizinan penelitian. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan dimulai dari pengumpulan data dan analisa data, dan yang ketiga adalah tahap penyusunan laporan. Kemudian menentukan bulan dan tahun penelitiannya. Yang kedua adalah teknik penyusunan, disusun di dalam bentuk tabel, matriks pelaksanaan jadwal, yaitu yang pertama adalah kegiatan, dimulai dari penyusunan dan uji proposal, pengurusan izin administrasi penelitian, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, penyusunan laporan akhir, seminar hasil penelitian, perbaikan hasil seminar penelitian,
sidang tesis, perbaikan hasil sidang tesis, dan pengumpulan data. Waktu penelitiannya yaitu dimulai dari bulan dan tahun. Fungsi dari jadwal penelitian ini yaitu untuk mengendalikan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh agar pelaksanaan penelitian tersebut berjalan dengan lancar.